sudah sadar, ucap seorang perawat. Perawat lain pun langsung menghubungi dokter untuk memeriksa seorang pasien yang sudah beberapa hari koma. Ian terdengar lirih dan pelan. Bibir wanita itu bergerak dan memanggil satu nama beberapa kali. Ian, Anda sudah sadar, Nona? Ian, apa Anda bisa mendengar saya? Ian, Nona, Nona, iya, apa Anda bisa mendengar saya? Mata Sarah berkedip beberapa kali, lalu menjawab iya dengan pelan. Suamiku, suami Anda dari kemarin tidak datang ke rumah sakit, Nona. Kami sudah mencoba menghubunginya, tapi nomornya tidak aktif. Suamiku, kami akan berusaha untuk menghubungi suami Anda. Untuk itu, Anda harus segera pulih dengan memperbanyak istirahat dan juga makanan-makanan bergizi yang dibawakan perawat ya. Sarah tampak mengangguk pelan, sembari matanya terus menatap ke arah pintu, berharap orang yang ia cintai muncul dari balik pintu. Di mana kau, Ian? Kenapa tidak menjengukku? Apa kau baik-baik saja? Ruang inap Kinara. Wanita itu terus menatap ke arah ranjang suaminya, di mana sang suami belum juga sadarkan diri. Kinara baru saja selesai sholat maghrib dan kini jadwalnya makan malam. Makan sedikit ya, Nona, ucap Bibi Ella mengaduk bubur yang diberi kuah sup ayam. Kinara pun mengangguk pelan, lalu membuka mulutnya, membiarkan sendok yang berisikan bubur masuk ke mulutnya dengan posisinya yang berbaring di ranjang. Anda harus sehat agar bisa duduk di samping ranjang tuan muda, ucap Bibi Ella, sabar menunggu Kinara untuk membuka mulutnya kembali. Saya tahu Anda masih marah perihal kebenaran yang ditutupi oleh tuan muda, tapi tuan itu sangat emosian dan juga temperamen. Jadi sebagai orang yang berhati lembut dan juga penyayang, ada baiknya Anda mengalah terlebih dahulu. Mungkin sedikit terdengar egois, tapi jika tidak seperti itu, maka di antara kalian pasti ada yang akan mendahului takdir terlebih dahulu, ucap Bibi Ella memberikan sedikit wejangan, lalu menyuapi Kinara lagi. Kalau keadaan sudah kembali normal dan membaik, Anda bisa meminta penjelasan dari tuan muda secara perlahan-lahan. Jangan mengedepankan emosi, karena itu bisa menghancurkan Anda nanti. Marah boleh, tapi berpikir bijak dan jernih itu harus. Iya Bibi, terima kasih, saut Kinara pelan sembari tersenyum. Sekali lagi ya. Setelah itu minum air hangat. Kinara kembali membuka mulutnya, lalu menelan bubur yang disuapkan Bibi Ella. Setelah makan, Bibi Ella pun menuntun sedotan ke mulut Kinara agar wanita itu bisa minum tanpa berantakan untuk beberapa hari. Kinara tak boleh bergerak ekstrem karena harus menjaga tulang-tulangnya yang rawan. Untuk makan, sebenarnya wanita itu bisa duduk, tapi Bibi Ella meminta agar Kinara tetap berbaring saja demi kesembuhan yang cepat dan tepat. Anda ingin makan buah? Tanya Bibi Ella merapikan piring bekas makan Kinara. Tidak, jawab Kinara. Kalau begitu saya antarkan piring ini ke depan dulu ya. Iya Bibi. Di saat Bibi Ella mengantarkan piring kotor ke depan ruangan, Kinara menatap suaminya dengan tatapan sendu. Wajah suaminya tampak banyak bekas luka dan juga lembam. Sebegitu tak waras pemikiran suaminya itu. Kalau sedang marah, bangunlah sayang, aku janji tidak akan marah lagi nanti, ucap Kinara pelan. Wanita itu beberapa kali menghela nafas berat, lalu memejamkan matanya. Matanya sebenarnya sangat mengantuk, hanya saja ia belum sholat isya karena belum waktunya. Saat matanya terpejam, terdengar suara Bibi Ella yang mengatakan kalau ada pergerakan dari jari-jari Rehan. Kinara pun langsung membuka matanya, melihat Bibi Ella yang langsung menghubungi dokter.
Tirainya saya tarik dulu ya Nona. Ada dokter laki-laki dan juga asisten Steve yang akan masuk, ujar Bibi Ella meminta izin. Kinara pun tak mau, harus rela untuk tak melihat suaminya beberapa menit. Itu karena semua penerapan penggunaan hijab dan juga penjagaan batasan sebagai wanita sudah mulai dijalani. Arah menatap tirai berwarna biru laut itu sembari terus mendengarkan percakapan antara dokter dan juga Steve. Anda bisa mendengar saya, Tuan? Tanya dokter. Kinarah yang mendengar itu langsung menajamkan pendengarannya, tapi ia tak bisa mendengar suara suaminya sampai detik ini. Kinara, Anda mengatakan sesuatu? Tanya dokter saat mendengar Rehan bergumam tak jelas. Kinara, Anda memanggil nama Nona ya? Jantung Kinara serasa berdetak cepat saat mendengar pertanyaan dari dokter. Apa suaminya baru saja memanggil namanya? Tapi kenapa ia tak bisa mendengar? Apa karena suaminya masih lemah untuk bicara? Kinara, panggil Rehan sedikit keras. Hal itu semakin membuat Kinara terharu. Meski dalam keadaan lemah seperti itu, ia tetap saja menjadi prioritas suaminya. Sungguh, rasa bersalah di hatinya semakin menjalar kemana-mana. Istri Anda ada di samping, Tuan. Anda berada satu ruangan dengan nona muda. Mata Rehan tampak langsung melirik ke arah tirai, lalu menggerakkan alisnya, seolah mengangguk mengerti. Untuk beberapa saat Anda harus berbaring di ranjang dan tak boleh banyak bergerak. Luka Anda sangat parah, apalagi luka robek di bagian lengan dan kepala. Saya takut jika Anda memaksakan diri untuk bergerak, jahitannya akan kembali terluka. Kami akan memantau pergerakan tuan muda nanti, sahut Steve. Dokter itu pun mengangguk, lalu kembali memeriksa keadaan Rehan untuk kedua kalinya dan keluar dari ruangan setelah kembali memberi saran. Tolong awasi pergerakan tuan muda, jangan sampai dia bertindak ceroboh. Kalau terjadi sesuatu, kami ada di luar ruangan. Baik, Tuan Steve. Steve pun ikut keluar bersama dokter dan beberapa perawat. Tinggallah mereka bertiga dalam ruangan besar yang diperuntukkan untuk keluarga Wijaya jika sedang sakit. Anda ingin melihat Nona, Tuan? Tanya Bibi Ella pada Rehan yang sedari tadi terus menatap tirai penghalang antara laki-laki itu dan Kinara. Rehan mengangguk. Pelan Bibi Ella pun langsung berjalan mendekati tirai yang berada di sisi sebelah kanan posisi Rehan berbaring sekarang. Saat tirai dibuka, terlihatlah di sana Kinara yang juga menatap ke arah Rehan. Tatapan mereka bertemu menciptakan bulir bening di mata Kinara. Lama sepasang suami istri itu saling menatap hingga Rehan tersenyum. Melihat sang suami tersenyum, Kinara pun ikut tersenyum. Wanita itu menyekah air matanya ketika melihat pergerakan mulut Rehan yang meminta ia menghapus air mata. Tatapan penuh cinta terus terlihat dari sorot mata Rehan. Laki-laki itu menatap penuh kasih istrinya yang sudah berhasil membuatnya menjadi tak waras seperti sekarang. Kinarah tampak salah tingkah ketika tak henti-hentinya ditatap oleh sang suami. Pipinya yang memang lembab langsung memerah merona karena malu dan grogi. Ingus, bisik Rehan pelan. Kinarah yang mengerti pergerakan mulut suaminya pun langsung menyentuh hidungnya. Wanita itu terlihat semakin malu saat melihat ujung jarinya berlendir karena cairan kental yang keluar dari hidungnya. Dengan cepat Kinarah meraih tisu yang ada di atas nakas di dekatnya, lalu membersihkan hidungnya. Sudah, ucap Kinarah kembali menatap suaminya yang masih tersenyum ke arahnya. Jangan terus tersenyum, nanti bibirmu retak, ucap Kinarah membuat Rehan malah tersenyum lebar. Tapi sayangnya laki-laki itu langsung meringis karena ujung bibirnya yang robek. Au, au, hati-hati, Rehan yang meringis.
Kinarah yang panik, sungguh pasangan yang serasi. Melihat sang istri panik, Rehan kembali tersenyum tipis. Senyuman tipis tapi berhasil membuat Kinarah tak sanggup menatap wajah Rehan lama-lama karena bisa salah tingkah. Rehan beralih menatap bibi Ele, lalu menggerakkan pelan tangannya, mengkode agar bibi Ele mendekat. Anda membutuhkan sesuatu, Tuan? Tanya bibi Ele mendekatkan sedikit wajahnya agar bisa mendengar suara Rehan yang pelan. Katakan pada Steve untuk mendekatkan tempat tidurku dengan Kinarah, atau ganti dengan satu tempat tidur saja. Aku ingin mencium pipi istriku, titah Rehan dengan pelan. Laki-laki itu belum bisa terlalu mengeluarkan suara besar karena sempat memukul lehernya sendiri sehingga tenggorokannya sakit. Baik, Tuan. Bibi Ele pun langsung menjalankan perintah dengan keluar dari ruangan dan menemui Steve. Di luar ruangan, Bibi Ele langsung menyampaikan perintah Rehan pada Steve. Mendengar itu, Steve hanya bisa geleng-geleng saja, merasa sangat takjub dengan tingkah kebucinan tuannya itu. Sepeninggalan Bibi Ele, Rehan kembali menatap sang istri sembari membisikkan beberapa kata yang tentunya tak bisa didengar Kinarah, tapi bisa dipengerti lewat gerakan mulut. Aku mencintaimu. Itulah yang bisa ditangkap Kinarah dari gerakan bibi Rehan. Wanita itu pun langsung menutup wajahnya dengan kedua telapak tangannya, namun jari-jarinya renggang sehingga masih bisa melihat suaminya yang masih tersenyum tipis namun manis. Aku juga, balas Kinarah menurunkan kedua tangannya dan memperlihatkan wajahnya yang salah tingkah. Sejenak dua insan itu melepas rindu hingga melupakan penyebab dari terciptanya rindu dan luka yang mereka rasakan. Sesuai permintaan dan perintah, ranjang kedua insan itu didekatkan setelah sholat isya, tapi tetap dalam dua ranjang, bukan satu ranjang berdua. Hal itu untuk mengantisipasi agar Rehan tak bergerak ekstrim saat menyentuh Kinarah yang mengakibatkan jahitan akan terbuka kembali. Sudah makan? Tanya Rehan pelan. Kinarah langsung mengangguk dan kembali menyeka air matanya yang terus keluar tanpa izin. Jangan menangis, oke? Aku minta maaf atas semua kesalahanku, ucap Rehan ingin berbaring menyamping, tapi langsung ditegur oleh Bibi Ele. Alhasil Rehan pun tetap pada posisinya, tapi kepalanya masih terus miring menatap sang istri. Aku yang harus minta maaf, semua ini salahku. Kalau saja aku tidak keras kepala, pasti kau tidak akan sayang, ingusmu meleleh, ucap Rehan terkekeh geli. Kinarah pun langsung menyentuh hidungnya, lalu memasang wajah cemberut. Ih, bohong. Rehan langsung tertawa pelan melihat raut wajah cemberut istrinya. Meski ujung bibirnya robek, tapi ia masih setia untuk tersenyum dan tertawa. Habisnya kau sangat mengemaskan. Yang bukan salahmu malah kau akui salahmu. Tapi memang itu semua salahku, saut Kinarah dengan mata yang sudah berkaca-kaca. Bukan salahmu sayang, ini semua salahku karena tak bisa mengontrol diri. Tapi kan karena aku keras kepala dan tak mau mendengarkan penjelasanmu, jadi semuanya salahku. No baby, jangan bicara seperti itu. Ini semua salahku. Rehan tampak menggeser posisi tidurnya agak ke samping, lalu menggerakkan tangannya menyentuh hidung Kinarah dan menarik hidung itu dengan pelan. Kalau aku sudah punya tenaga lagi, aku akan mencubit hidungmu ini sampai merah, ucap Rehan menoel-noel hidung Kinarah. Sudah, tangannya jangan terlalu banyak gerak, nanti jahitannya terbuka, tegur Kinarah khawatir. So sweet. Rehan langsung meletakkan kembali tangannya ke tempat semula, lalu menatap plafon ruangan. Kau sudah memaafkan aku sayang? Tanya Rehan masih setia menatap plafon. Kenapa? Tanya Rehan menatap sang istri. Kenapa kau memaafkanku? Lanjut Rehan. Apa karena luka-luka ini? Tanya Rehan.
Kinarah pun langsung menggeleng lalu tersenyum. Aku sudah memaafkanmu sebelum kau mengancam akan melakukan tindakan bodoh ini. Tapi aku masih butuh penjelasan dan juga ungkapan kebenaran dari mulutmu sendiri, jawab Kinarah pelan. Kau memang yang terbaik, puji Rehan tersenyum tipis. Kau juga, balas Kinarah. Good night baby, semoga mimpi indah dan juga lekas sembuh, ucap Rehan mengedipkan sebelah matanya. Kinarah pun mengangguk pelan, lalu membalas ucapan suaminya itu. Setelahnya Bibi Ella pun bisa menghela nafas lega karena kedua insan yang bucin akut itu sudah akan pergi tidur. Bibi Ella pun mematikan beberapa lampu agar sepasang suami istri itu bisa tidur nyenyak. Apa? Coba ulang sekali lagi, tanya Nyonya Ambar ingin mendengar sekali lagi informasi dari pelayan. Nona mudah diculik lalu disiksa. Sekarang beliau ada di rumah sakit yang sama dengan Anda. Ruangannya tidak terlalu jauh dari sini, jelas pelayan itu. Lalu bagaimana kondisinya sekarang? Tanya Nyonya Ambar tampak meremas spray. Untuk beberapa hari Nona tidak boleh bergerak dengan ekstrim seperti duduk, berjalan dan juga menggerakkan tubuh secara keras, jawab pelayan itu. Bawa aku ke sana, hubungi Rehan dan minta izin padanya agar aku bisa menjenguk Kinarah. Tapi tuan muda juga sedang dirawat Nyonya. Bola mata Nyonya Ambar kembali membesar mendengar ucapan dari pelayan yang menyuapinya tadi. Kenapa pisah? Apa dia juga ikut diculik? Tanya Nyonya Ambar khawatir. Tidak Nyonya, tuan muda tidak diculik, melainkan melukai diri sendiri karena ada kesalahpahaman dengan Nona Kinarah. Jelas sang pelayan membuat Nyonya Ambar menghela nafas kesar. Besok tolong bawa aku ke sana. Aku ingin melihat mereka berdua. Baik Nyonya. Nyonya Ambar pun menarik selimutnya dan kembali berbaring. Pandangannya lurus memikirkan keadaan dua orang yang diam-diam sudah berhasil mencuri hatinya. Aku harap kalian baik-baik saja.